Doa merupakan saripati, sumsum daripada ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina Muhammadin الصادق الوعد الأمين وآله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأدبا وإخلاصا وعملا ينفعنا يا رب العالمين. Jamaah sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Abdullah Nur yang semoga selalu diberkahi, dilindungi serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu yang diberkahi ini, di tempat yang mulia ini, kita bisa duduk berkumpul bersama untuk sama-sama berusaha ikhtiar untuk meningkatkan iman dan juga amal serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada zuhur kali ini atau siang kali ini kita akan membahas mengenai keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga adab-adabnya. Jamaah sekalian, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu ibadah yang sangat amat berharga, ibadah yang memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Tabaraka wa taala memerintahkan di dalam salah satu ayatnya di dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Di sini Allah Subhanahu wa taala sampai memerintahkan kita semua selaku orang-orang yang beriman untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lanjut lagi di dalam ayat yang lain di dalam surah Ghafir, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar menganjurkan, memerintahkan kita untuk berdoa, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga memakai bentuk ucapan firman yang dimana memberikan sebuah motivasi kepada kita bahwasanya janganlah engkau putus asa, bahwasanya setiap doa yang kau panjatkan pasti akan aku ijabah dan kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Allah dan Rabbmu telah berfirman, ud'uni, ya, berdoalah kepadamu, astajib lakum, maka aku akan jawab setiap doa yang kalian semua panjatkan. Di dalam hadisnya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita semua akan keutamaan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa merupakan saripati, sumsum daripada ibadah. Dari hadis ini kita mengetahui akan urgensi dan pentingnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah atau Rasulullah SAW menggambarkan doa itu seperti halnya sumsum yang ada di dalam tulang kita. Maknanya apa? Bahwa sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tuhfatul Ahwadi, ya, bahwasanya doa ini seperti halnya sumsum yang menguatkan diri kita. Bila diri kita ini, ya, tulang itu gak ada sumsum gimana? Mudah akan lapuk, mudah
patah, mudah retak, ya, sehingga diri kita ini tidak memiliki kekokohan, tubuh kita ini tidak kokoh dan kuat. Begitu juga seseorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya bukanlah ia, walaupun secara tampak luarnya ia memperlihatkan kekhusyuan, ketundukan, ya, penghambaan dirinya, dia memperlihatkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kehinaan, akan tetapi hakikatnya ia sedang, ya, menambah, memperkuat diri dan memperkokoh jiwanya. Maka dari itu Rasulullah SAW sampai mengatakan apa? Ad-du'a'u mukhul ibadah, ya. Dan ini sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi. Dan juga Nabi Muhammad SAW pun juga bersabda di dalam hadisnya yang lain yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi juga, ya, salullaha min fadlihi, mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada karunia-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa innahu ta'ala, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu an yus'al, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyukai untuk diminta. Ketika kita memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berbeda dengan manusia. Manusia itu kalau dimintain terus marah, ya kan? Sekali ditampani, sekali ditanggapi, 2 kali diturutin, 3 kali didengerin, 4 kali dicuekin. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ketika seseorang senantiasa berdoa, mengulang-ulang doanya, mengulang-ulang permohonannya, mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru di situ Allah suka, di situ Allah cinta. Dan juga jangan kita mudah patah semangat ketika doa kita belum diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Rasulullah SAW juga melanjutkan, menjelaskan dalam hadisnya, wa afdhalul ibadati intidharul faraj, ya, sebaik-baiknya ibadah adalah menunggu pertolongan. Umumnya kita kalau berdoa itu biasanya apa? Umumnya manusia nih, ya, biasanya ada sesuatu hal yang urgent yang hendak kita minta kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, ya. Terlebih lagi nih kalau misalnya kondisi kita nih sekarang, ya, kondisi ekonomi lagi kurang bagus nih. Orang yang kerja, tagihannya banyak, bonnya numpuk, ya kan? Bingung dia bagaimana itu mau melunasi, mau bayarnya. Nah, itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seseorang memperbanyak berdoa kepada Allah, dikit-dikit doa, itu Allah suka. Dan juga ketika dia berdoa dalam rangka untuk meminta pertolongan kepada Allah, untuk dibukakan jalan atas setiap masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya, ya. Dan selama dia menunggu tersebut, ia bersabar dan tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Sebaik-baiknya ibadah. Jadi nunggu aja itu bisa jadi apa? Ibadah. Tapi dengan syarat apa? Pertama, sabar, jangan ngeluh, dan yang kedua apa? Tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi juga perlu diingat lagi, jangan ngatur Allah, Bisa jadi pertolongannya nggak di sini, pertolongannya di mana? Ya, tapi jangan putus asa. Setiap kita berdoa kepada Allah dan juga kita jaga adab kita berdoa kepada Allah, kita penuhi nih adab-adabnya, insya Allah doa kita gak bakal sia-sia. Nah, lantas pertanyaannya, apa saja adabnya? Bagi ketika kita berdoa, apa saja yang perlu kita perhatikan untuk kita penuhi adabnya ketika kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, menengok kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah ada beberapa adab, kurang lebih sekitar ada 10, ya. Gak apa-apa kita jelaskan singkat-singkat aja.
tapi penting ini semua. Yang pertama adalah kalau berdoa itu cari di waktu-waktu yang mustajab. Dicari-cari di waktu-waktu yang apa? Mustajab. Di antaranya apa? Di antaranya antara adzan dengan iqamah. Bahkan para ulama mengatakan dalam hadisnya yang lain, di saat adzan dikumandangkan, sembari kita menjawab adzan, di sela-sela menjawab adzan itu kita ngapain? Berdoa. Bahkan di tengah-tengah iqamah itu pun juga masih masuk ke dalam waktu yang mustajab. Itu jangan lupa untuk apa? Berdoa. Dan juga di antaranya adalah di hari Jumat. Di hari Jumat itu banyak doa. Dikatakan dalam sebuah hadis kata Rasulullah ada satu waktu yang di mana bila orang tersebut seseorang ya berdoa di waktu tersebut pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara waktunya adalah waktu sahur. Artinya sepertiga terakhir dari malam hari sebelum waktu subuh. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu-waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah. Dan juga di dalam hadisnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Tabaraka wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga terakhir di waktu malam. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang meminta berdoa kepadaku pasti aku akan jawab dan kabulkan. Siapa yang memohon ampun pasti akan aku ampunkan. Itu adalah di antara waktu apa? Waktu yang mustajab. Lalu yang kedua adalah apa? Memanfaatkan momen-momen kondisi yang dimana itu peluang untuk diijabah doa kita besar. Jadi bukan hanya waktu saja, juga momen, kondisi. Seperti apa? Pertama tadi, inda iqamatis shalah, ketika dikumandangkannya iqamah. Lalu di antaranya apa? Waktu sujud. Dalam sebuah hadis disebutkan seseorang yang paling dekat dengan Allah itu ketika dia sujud, maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara waktu atau momen yang momen tersebut atau kondisi tersebut peluang diijabahnya doa kepada Allah itu besar adalah ketika setiap selesai sholat. Jadi kalau sholat itu jangan buru-buru apa? Pulang, zikir dulu, istighfar kepada Allah, astagfirullah, terus subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, takbir Allahu akbar 33 kali, lalu ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu berdoa. Karena dalam sebuah hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hada hadithun hasan, hadisnya hasan. Apa itu disebutkan? Dikatakan kepada Rasulullah SAW, ayyud du'ai asma', doa yang paling didengar sama Allah itu kapan? Bagaimana sih doanya? Lalu beliau mengatakan jawful lail akhir, di waktu sepertiga akhir dari malam. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan waduburus sholawatil maktubat, setiap selesai sholat fardu, sholat wajib, itu adalah waktu yang diijabah dan doa yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga ketika hati lagi tenang, hati lagi rileks, hati lagi imannya itu benar-benar terasa lagi tinggi-tingginya, keinginan untuk berdoa itu langsung. Karena Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidaklah seseorang ya diilhamkan oleh Allah untuk berdoa melainkan di saat yang bersama Allah menginginkan untuk mengijabah dan menjawab doa orang tersebut. Itu adalah momen terbaiknya. Lalu yang ketiga adalah apa? Di antara adabnya ya, doanya menghadap kiblat.
sambil mengangkat tangan. Ya, karena dalam sebuah asar, ya, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi, sahabat Umar berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza madda yadayhi fi du'a'i lam yaruddahuma hatta yamsaha bihima wajhahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berdoa, ya, itu sambil mengangkat tangan. Dan beliau tidak akan mengembalikan dan menurunkan tangannya sampai beliau mengusapkan ke wajahnya terlebih dahulu. Baru setelah itu apa? Beliau menurunkannya. Dan juga di dalam hadisnya yang lain, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha hidup dan Maha pemurah, ya. Dan Allah malu kepada hambanya yang bila berdoa sambil mengangkat tangannya lalu mengembalikannya dalam kondisi tidak membawa apa-apa, artinya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngangkat tangan. Ini diantara adab yang perlu diperhatikan. Lalu menghadap kiblat dari mana? Keumuman bahwasanya kiblat merupakan arah yang paling mulia. Kan kita sholat menghadapnya di mana? Kiblat. Ibadah yang paling mulia adalah apa? Sholat. Maka setiap ibadah itu juga dianjurkan untuk menghadap seperti menghadapnya sholat, yaitu ke arah kiblat. Nah, lalu yang keempat adalah hendaknya ketika berdoa itu jangan terlalu kencang-kencang suaranya. Ya, jangan terlalu apa? Kencang-kencang, jangan terlalu berisik, jangan sampai ganggu orang. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan berarti kita nggak kedengaran suara doa kita, boleh aja kedengaran, tapi jangan sampai terlalu tinggi terus ganggu orang. Kalau udah ganggu orang, kesian orang yang di sekelilingnya, ya. Terlebih lagi Nabi Muhammad SAW itu pernah menegur salah seorang sahabatnya, ya, ketika dia membaca Al-Quran sampai ganggu siapa ya? Ganggu orang karena suaranya terlalu keras, terlalu tinggi. Ini membaca Quran saja yang notabene adalah termasuk sebaik-baiknya ibadah, itu boleh dilakukan asal jangan sampai ganggu. Apalagi juga berdoa, ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wala tajhar bi shalatika wala tukhafit biha." Dalam surah surah Al-Isra, ya. Dalam ayat itu lengkapnya, qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna wa la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wabtaghi baina dzalika sabila. Katakanlah wahai Muhammad, panggillah. Kita disuruh manggil Allah baik dengan nama Allah atau dengan nama Rahman. Terserah, pokoknya selama masih namanya Allah, kita boleh memanggil Allah dengan nama-nama tersebut. Ayyamma tad'u, dengan nama manapun yang kalian berdoa dan memanggil Allah, bermunajat kepada Allah dengan nama tersebut, falahul asma'ul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang terbaik dan paling baik. Wala tajhar, jangan keras-keras ketika berdoa. Wala tukhafit biha, dan juga jangan sampai terlalu birih, terlalu suaranya volumenya terlalu kecil, ya. Wabtaghi baina dzalika sabila, carilah pertengahan di antara itu, enggak terlalu kencang, tidak terlalu pelan, ya. Tujuannya apa? Kalau doa kita bagus isinya, ya, siapa tahu ada yang ngaminin. Kalau yang ngamininnya orang soleh, orang baik, ya, itu juga di antara merupakan sebab yang menjadikan doa kita, ya, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengaminkan doanya seseorang, hakikatnya dia juga berdoa dengan doa yang sama dengan doa orang tersebut. Jadi kita Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, ya, berikanlah kami di dunia ini kebaikan,
wa fil akhirah, di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, lindungilah kami daripada azab neraka. Kalau ada yang kami ingin juga doa kita, itu hakikat orang tersebut juga berdoa dengan doa yang sama. Bisa jadi doanya kita kurang nembus, tapi yang ingin lebih nembus. Nah, akhirnya doa kita diijabah gara-gara siapa? Gara-gara yang mengamin. Jadi nggak ada masalah doanya terdengar, tapi jangan sampai tarafnya sampai mengganggu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala pun juga menegur hal tersebut. Ya. Nah, yang lalu selanjutnya dan juga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Maryam pun memuji orang yang berdoa itu dengan suaranya tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Idna rabbahu nidaan khafiyya." Ya. Di mana di antara ciri orang saleh itu adalah memanggil Allah Tuhannya dengan nidaan khafiyya, ya, dengan suara yang lembut, ya. Lalu yang kelima, alla yatakallaf as-saja' fi du'a wal aula an la yujawiz da'awat al-ma'thurah fa innahu qad yata'adda fi du'a'ihi fa yas'alu ma la taqtadihi maslahatuhu. Jadi jangan berlebihan dalam berdoanya. Berdoanya minta, ya Allah, minta duit 1 triliun, ya Allah, ya. Itu ada, boleh nggak? Boleh. Kalau dibilang boleh, ditanya boleh. Boleh, cuman kurang bagus adatnya, ya. Ya Allah, minta, ya, rumah 100 kapling misalnya, minta punya gedung, ya, 10 lantai, ya Allah. Boleh nggak? Boleh, tapi kurang bagus. Maka itu para ulama mengatakan afdolnya kalau berdoa itu berdoa dengan doa-doa yang maksur, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya, karena kalau berdoa dengan doanya Nabi Muhammad itu udah bentuk doanya doa yang paling paripurna. Udah itu insya Allah udah yang paling terbaik buat kita. Seringkali kita ini minta sama Allah sesuatu yang kita inginkan dirasa oleh pikiran kita dan hati kita nih, ini udah terbaik. Ya, ternyata menurut ilmunya Allah, kalau dikasih begini nih orang bakal tambah belangsak orang ini, malah tambah tidak benar. Contoh, ini saya kasih gambaran sedikit. Kita sama anak kita, ya, kira-kira anak-anak tuh senangan dikasih makan nasi pakai air, pakai sayur, apa yang dia lebih senang dikasih coklat. Nah, kalau disuruh milih dia minta yang mana tuh anak-anak pasti minta coklat. Apa bakal kita kasih? Nggak bakal kita kasih. Mungkin sesekali boleh, tapi kalau terus-terusan dia merasa ini yang baik buat saya suka rasanya manis, enak saya makan coklat. Tapi kalau dia diberikan terus-menerus itu bisa berdampak kepada kesehatan dan kehidupannya. Begitu juga dengan kita. Maka serahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah. Berdoa dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu adalah yang terbaik. Ya, contoh dalam sebuah hadis, ya, dalam satu ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan di dunia. Kebaikan itu bentuknya banyak hal. Enggak mesti harta. Berapa banyak orang yang duitnya, hartanya, asetnya di mana-mana, tapi hidupnya enggak tenang. Betul kan? Ya. Berapa banyak orang yang punya kelimpahan harta, dia mau duduk sama keluarganya ini nggak bisa. Betul ya? Tapi bisa jadi ada orang yang mungkin secara harta, secara kekayaan nggak punya apa-apa, tapi hidupnya apa? Hidupnya tenang, hidupnya nggak pusing, ya. Bisa jadi ada orang yang naik mobil mewah, ya, tapi kepalanya penuh isinya. Kenapa?
ditentang di sana, di sini, diuber-uber orang. Ada kayak gitu? Pak, ya saya nggak mau banyak, ada aja ya, jangan ngomong banyak ya. Tapi ada orang yang apa? Yang hidupnya pas-pasan, biasa-biasa, tapi masih bisa tidur siang, ya kan? Ini orang yang duitnya segambreng, duitnya sampai belum tentu mau tidur siang aja dia punya waktu. Nikmat gak tuh? Bisa tidur siang. Dia tidur nggak pakai dengan mudah, tidur dengan mudah tidak pakai ada sesuatu yang membebani pikirannya. Itu dalam sebuah kenikmatan. Ya, itu adalah bentuk hasanah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada lagi doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih lana dinana, ya Allah perbaikilah agama saya. Ya, agar maksudnya apa? Udah baik tambah lebih baik lagi. Udah baik dia istiqomah di atas kebaikan itu. Karena bisa jadi ada orang yang baik belum tentu istiqomah nanti ke depannya. Ya, jadi jangan merasa tenang, minta diperbaiki agamanya. Allahumma aslih lana dinana alladhi fihi, yang dimana di dalam agama tersebut ismatu amrina adalah perlindungan urusan saya. Orang kalau nggak ada agamanya kira-kira terlindungi? Enggak. Lalu dan wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, dan perbaikilah dunia kami yang dimana di situ adalah kehidupan kami. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, dan juga perbaikilah akhirat kami yang dimana disitulah tempat kembalinya kami semua kemana? Ke akhirat. Waj'alil hayatad dunya ziyadatan lana fi kulli khair, dan jadikanlah dunia ini sebagai tempat yang senantiasa menambahkan kebaikan untuk kami. Wal mauta, dan kematian kami rahatan min kulli syarr, merupakan momen waktu istirahat daripada keburukan. Dan bagus ya doanya. Ayo dihafal doa-doa begitu, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doa yang ngumpulin semuanya, dunia dan akhirat. Bahkan bukan hanya nanti akhirat ketika hari kebangkitan, bahkan di saat kita meninggal pun juga masuk ke dalam doa tersebut. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah as-sadis, ya, yang keenam adalah tawadhu wal khusyu' wal rahbah wal rahbah. Penuh penghinaan ketika kita berdoa, kita menghinakan diri kita di hadapan Allah dengan penuh kekhusyuan. Ini yang ditanya, jangan ambil langkah lirik gitu, jangan lihat sana sini, udah khusyuk deh, fokus pikiran kita semua arahkan, pusatkan kepada permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengharapan, dengan penuh ketakutan juga kepada Allah, rasa ketakutan, kekhawatiran, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ini mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadarru, penghambaan, penghinaan, ya, ketundukan kepada Allah, dan juga rasa takut, dengan suara yang lirih, ya. Nah, itu. Lalu yang selanjutnya, yang ketujuh, ya, setiap kita doa harus dibarengi dengan keyakinan bahwasannya doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita tidak melakukan hal-hal yang menjadikan doa kita ini terhalang. Nanti dijelasin sedikit apa aja yang menghalangi doa gak bakal diijabah, ya. Dan maka dari itu Rasulullah SAW dalam sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim mengatakan, la yaqul ahadukum idza da'a, janganlah sekali-kali di antara kalian ketika berdoa mengatakan, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampunilah saya kalau engkau menghendaki. Jangan, enggak, udah mau harus yakin, ya Allah ampuni dosa saya, minta, saya tahu engkau pasti akan mengabulkan doaku karena engkau tempat
bergantung dan tempat meminta. Tidak ada tempat bergantung dan meminta selain kepada Engkau. Rasulullah larang jangan dicintai, enggak, yakin saja. Allahumma arhamni in syi'ta. Ya Allah, rahmatilah aku jika Engkau menghendakinya. Ya'zimil mas'alah fa innahu la mukraha lahu. Dan hendaknya ketika kalian meminta itu dengan penuh kesungguh-sungguhan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah merasa terpaksa di dalam menjawab dan mengabulkan setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Doalah kepada Allah dengan berdoanya sambil diiringi dengan keyakinan bahwasanya engkau pasti akan diijabah doanya. Wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa dari orang yang kalau berdoanya itu lalai hatinya. Tidak yakin harus dengan keyakinan. Lalu yang ke-8, hendaknya ketika berdoa itu sedikit ada atau diiringi dengan seperti merengek, meminta terus-menerus. Kalau berdoa itu diulang 3 kali, para ulama. Dan jangan sekali-kali merasa terbersit di dalam hati kita bahwasannya jawaban doanya Allah ini datang terlambat. Lihat berapa para ulama, para aulia, para anbiya ketika memohon kepada Allah mungkin baru dijawab itu mungkin puluhan tahun. Dan jangan merasa Jangan merasa bahwasanya terlambat, lama dijawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedikit menunda jawaban doa kita ini karena apa? Allah senang melihat kita berdoa. Masa kita nggak senang sih kalau Allah senang sama kita? Benar nggak? Kira-kira senang nggak kita kalau melihat Allah senang sama kita? Nah, senangnya itu dengan caranya dia nggak dikasih dulu doang, biar mereka di hadapan Allah supaya Allahnya senang. Kita mikir begitu, ya Allah dia nggak dijawab karena Allah senang dengan kita berdoa terus. Jadi supaya kita semangat terus berdoa. Mau kata nggak dijawab itu urusan belakangan. Nah, lalu yang selanjutnya yang ke-9, hendaknya ketika berdoa itu dibuka dengan puji-pujian kepada Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan langsung minta, adabnya begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata Rasulullah waktu dengar ada salah seorang sahabat yang membuka doanya dengan ucapan tersebut, dengan pujian tersebut, pasti dijabah nih orang yang doa dengan pujian ini. Pasti dijabah. Bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah pernah mendengar ada salah seorang sahabatnya langsung doa mohon sama Allah, nggak pakai muji-muji, nggak pakai bersolawat kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah tegur orang tersebut, ini orang buru-buru, orang ini buru-buru tergesa-gesa. Lalu Rasulullah mengatakan, "Idza shalla ahadukum falyabda bi tamjidi rabbih." Hendaknya jika setiap dari kalian berdoa kepada Allah, maka mulailah berdoanya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah dan memuji wa tsana'i alaihi, dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Thumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bersolawat kepada Rasulullah SAW. Thumma yad'u ba'du bima syaa. Lalu setelah itu berdoalah
sesuka hati kita. Ya, dalam sebuah athar Sayyidina Ali mengatakan dari Ibnu Abi Syaibah, kullu du'ain, setiap doa itu mahjub, terhalang, nggak bakal didengar, terhalang, nggak bakal didengar. Hatta yusalla ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi, sampai seseorang bersolawat kepada Rasulullah dan keluarganya serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari Ibnu Abi Syaibah, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan yang terakhir, ya, ketika berdoa, ya, tobat dulu. Bisa jadi tidak diijabahnya doa kita gara-gara apa? Gara-gara dosa yang kita lakuin. Di antaranya juga apa? Hendaknya kita periksa makanan kita. Kita ini makan, makanannya halal apa enggak? Makna makanan halal itu bukan hanya sekedar makanannya yang memang dihalalkan oleh Allah, tapi juga cara dapetinnya hal bener enggak? Kita misalnya makan ayam, tapi hasilnya maaf-maaf, misalnya nyolong, misalnya mencuri, duitnya pakai duit curian, ayamnya halal nggak? Ayamnya halal, tapi cara belinya pakai duit haram. Itu hati-hati jemaah, ya. Karena dalam sebuah hadis, perhatikan, Rasulullah SAW menceritakan salah seorang asy'atha aghbar. Orang itu kusut rambutnya, dipenuhi debu. Ya tulus safar lagi perjalanan panjang. Perjalanan jauh panjang, ya. Yamuddu yadayhi, dia angkat tangannya ke atas langit sambil berteriak, ya Rabb, ya Rabb, wahai Allah, wahai Allah. Perhatikan, di orang ini ada 4 sebab diijabah. Ada 4 sebab pertama, dia dalam kondisi, ya, compang-camping, nggak karuan. Itu orang lagi kayak gitu tuh, itu diantara sebab doanya diijabah. Orang lagi kusut semua, lagi nggak karuan hidupnya, itu justru pertolongan Allah suka datang di situ, dijawabnya doa di situ. Kedua, orang ini lagi safar, sebab kedua. Yang ketiga adalah apa? Orang ini sambil mengangkat tangan. Angkat tangannya nggak begini doang, sampai ke atas kepalanya. Yang keempat, dia memanggil-manggil nama Allah. Ya Rabb, ya Rabb. Dia puji-puji Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, makanannya dari sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya juga dari sumber yang haram. Enggak mesti minumannya haram. Bisa jadi minumnya air bening, air putih, tapi belinya pakai duit haram. Wa malbasuhu haram, sampai pakaiannya dari sumber yang haram. Wa malbas wa udhiya bil haram, dia tumbuh besar dengan memakan makanan yang haram. Makanya hati-hati ngasih makan anak kita. Jangan sampai ngasih makan dari sumber yang apa? Diharamkan. Lalu Rasulullah SAW menutup hadis ini, fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada 4 sebab ijabah, ada 4 sebab penghalang. Jadi antara sebab, dan juga dia tadi taubat, mohon ampun, istighfar dulu kalau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pernah zalimi orang, sebisa mungkin kita minta maaf dulu sama orang tersebut. Ya, karena kalau bisa jadi doa kita nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena dosa kita. Mending nggak diijabahnya lebih jamaah saya. Kita tahu dalam sebuah hadis disebutkan setiap doa itu diijabah dengan tidak lepas dari 3 kondisi. Imma dikasih sama Allah Subhanahu wa taala di dunia sesuai permohonannya. Yang kedua apa? Bisa jadi dia nanti lewat doanya tersebut nggak dikasih sama Allah, tapi ditukarnya dengan apa? Dijauhkan dari bala, dari musibah. Yang ketiga,
bisa jadi kalau nggak dijawab, nggak diberikan, dikabulkan oleh Allah, tidak dijauhkan dari ujian, nanti disimpan di akhirat jadi tabungan pahala. Kita lagi bingung, ya Allah nih, di saat kita coba camping di catatan amal itu, tahu ada transferan nih, pahala berdoa jadi tambahan. Atau gara-gara kita doanya nggak benar, wala diijabah, wala dijadikan apa ya? Sebab terhalang daripada bencana dan musibah, atau di akhirat nggak dapat apa? Gara-gara apa? Gara-gara kita makan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, perhatikan jemaah sekalian, adab-adab ini, insya Allah kalau kita jaga adab-adab ini, doa kita nggak bakalan apa sia-sia. Pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu didengar di dunia, diberikan di dunia, pasti dijawab doa kita ini, baik di dunia maupun nanti di mana, di akhirat ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sampai sekian. Biasanya ada pertanyaan atau tutup? Langsung tutup? Pertanyaan? Oh iya, baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, dipersilakan sebelum ditutup. Nggak ada, ya? Baik, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz menjelaskan ada doa yang itu dalam kondisi sujud. Dan ada lagi informasi, apakah benar dalam kondisi tahiyat akhir kita bisa membaca sholat berdoa di tahiyat akhir itu? Iya. Memang sebagian ulama juga mengatakan di antara momen waktu tempat yang di mustajab itu adalah di tahiyat akhir. Karena tadi hadis akibat shalawatil maktubah ada yang dalam sebuah riwayat dubur as-salawat, ya, sebagian ulama menafsirkan kata dubur tersebut di penghujung, di akhir daripada sholat. Nah, akhir di ujung sholat kita di mana itu? Tahiyat akhir. Nah, itu ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Artinya bebas mau di tahiyat akhir setelah sholat, artinya kita itu semua tempat-tempat yang mustajab dan hendaknya jangan sampai kita lewatin momen-momen atau waktu-waktu atau kondisi-kondisi yang mustajab tersebut. Allah a'lam bishawab. Baik. Ada lagi? Ya. Tentang berdoa menghadap kiblat. Bagaimana dengan imam kalau yang dia berdoa menghadapnya ke mana? Iya, kalau ditanyakan boleh atau tidaknya, boleh-boleh saja. Tadi kan saya sampaikan bahwasanya menghadap kiblat itu sifatnya adalah adab. Nah, bisa jadi kalau menghadap ke arah makmum bagi imam itu ada maslahat tersendiri. Maslahatnya apa? Supaya makmumnya bisa mendengar doanya lebih jelas, supaya makmumnya mengetahui dengan baik apa doa yang dipanjatkan oleh imam. Nah, kalau kondisinya seperti ini, tujuannya seperti ini, maka yang lebih afdal apa? Bagi seorang imam ya, menghadap ke arah makmum. Jadi sifatnya harus dilihat kondisi, ada kondisi orang yang bisa jadi justru nggak menghadap kiblat itu lebih afdal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kalau nggak ada kita tutup doa-doa kafaratul majelis. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.